Ini bukan pabrik, bukan jalur produksi cepat, tak ada suara mesin besar di sini. Hanya tangan, satu demi satu menjahit, memukul, dan membentuk. Di dunia yang serba cepat, masih ada satu tempat di kota Bandung, di mana setiap sepatu dibuat dengan warisan tangan manusia. Dan inilah kisah Thege Boots, sebuah perjalanan ke kaki-kaki dunia. Halo, nama saya Etnawati Melani, pemilik dari Thege Boots. Thege Boots ini foundernya adalah almarhum Haji Thege Oktaviansyah. Kenapa beliau memilih berbisnis sepatu? Karena kecintaan beliau akan sepatu boots, karena beliau hobi naik motor, yang menjadikan kecintaan dia akan sepatu boots ini sebagai bisnis. Kita pertamanya kali itu kerjasama dengan salah satu UKM di Jalan Jurang, mungkin sekarang juga masih ada, namanya Kanselir. Nah, kolaborasi Thege dengan dari Kanselir ini akhirnya pada tahun 97 beliau decide untuk punya brand dengan nama sendiri dari Clubman. Cuman seiring dengan waktu akhirnya dia decide untuk mengubah dari Clubman menjadi Thege Boots. Karena mungkin namanya lebih lokal, lebih unik, dan artinya pun kayak meaningful banget. Karena Thege sendiri dalam artian bahasa Sunda itu ganteng. Seiring dengan perjalanannya, Thege Boots tidak hanya memproduksi sepatu untuk pengendara motor ataupun berkuda, melainkan produk fashion yang lebih universal, yang nyaman digunakan di berbagai kesempatan. Sepatu yang pertama kali dibikin itu, dulu tuh modelnya yang kotak, namanya harness boots, sama model-model cowboy. Karena kita cinta banget tuh sama produksinya Nokona Boots, Texas Boots. Itu ada brandnya Sancho, Tony Lama, dan lain-lain. Nah, itu yang menjadikan patokan ukuran dan kualitas yang harus kita achieve tuh sampai situ. Sepeninggalan mendiang suaminya pada 2016, Etna tidak lantas berhenti melanjutkan cita-cita Thege Boots. Kayak meja, kalau meja itu 4 kaki, 3 kakiku tuh patah semua. Aku tinggal satu bertahan. Ini agak sulit, anak-anak masih kecil kan. Terus saya harus gimana? Ada satu titik ikatan emosional yang harus saya terusin rasanya gitu. Terus, tapi karena support dari terutama ada juga tukang tarik sepatu saya itu kayak salah satu senior almarhum Abah Enan. Karena Abah support, tukang jahit support, Pak Jajang support, terus ada tim desain, ada Kang Asep, terus ada sahabat saya juga, Ibu Lela. Yang mereka semua support di saat itu, akhirnya saya decide bersama anak-anak, ayo kita terusin lagi. Pasang surut yang dilalui membuat Thege Boots menjadi sekuat sekarang ini. Selain itu, berbagi adalah kata kunci. Ia tak segan membagikan ilmu dan keterampilannya membuat sepatu kepada siapa saja yang meminta. Dulu, Thege tuh sering terima banyak orang, atau ada karyawan yang misalnya cheating kayak tiba-tiba buka pabrik, terus curi pola dan segala macem, terus malah dipanggil, terus kayak, udah sini, gue ajarin gitu. Jadi dia tidak menutup ilmu untuk orang. Terus aku nanya, kenapa? Ini kan dapurnya kita loh. Cuma dia bilang, kalau misalnya kita nggak ngebagi ilmu, tidak men-share ilmu dengan orang lain, kita nggak dapet ilmu lain. Jadi kita sharing aja, karena kalau bagian bab rezeki sudah ada yang mengatur gitu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol soal Thege Boots, saya mau kasih lihat nih produksi apa aja sih yang ada di showroom kita. Yuk teman-teman lihat ya. Nah, ini dari tadi saya mention kan ada turunannya dari Thege Boots nih. Ini desain-desain untuk Kamrats. Jadi memang motoran tapi logonya beda, brandnya juga beda. Ini Kamrats. Ini salah satu karya dari almarhum Thege untuk koleksinya Binial. Jadi ini ada motornya, ada sepatunya, jaket, rok, dan lain-lain. Dia satu paket gitu. Sebenarnya kita pemakaian normal aja kan, kulit sapi. Kayak ini nih, ini sepatu berkuda. Kita pakai kulit sapi. Kulit sapinya juga dari pabrikan lokal. Kebanyakan kita pakai yang ada yang dari Cianjur, terus ada yang dari Kota Garut juga, terus ada dari Magetan, juga pabrikan di Jawa Timur. Karena untuk produksi sepatu kita kan tidak hanya melulu kulit sapi, kita juga punya yang menu utama, yang paling rajanya banget itu ada kulit buaya. Nah, kulit buayanya sendiri, ini salah satunya. Ini kalau kita bilang ini belly cut karena area punggungnya yang diambil. Jadi ada duri-durinya kan. Ini dari peternakan, jadi kita nggak pakai dari yang ilegal. Jadi kita
punya certified, jadi untuk customer nggak ada yang khawatir kalau misalnya mereka mau beli ini terus dipakai ke luar negeri karena kita bisa ngeluarin certified. Nah tadi saya ceritakan kan kalau Tegebus ini based on request, artinya stok-stok yang kita bikin itu berdasarkan lifestyle. Cuman biasanya kita bikin kayak very personal dan kayak dibikin limited edition gitu. Nah, untuk menghadapi era digital ini, artinya kita butuh stok kan. Saya decide dengan tim manajemen bersama anak-anak saya untuk bikin koleksi. Jadi next-nya perencanaan Tegebus untuk pengembangan bisnisnya itu kita akan bikin koleksi. Dalam 1 tahun itu kita akan mengeluarkan 2 atau 3 season gitu. Jadi ini adalah ruang produksi kami. Jadi biasanya customer datang, kita bikin ada yang namanya order sheet kan. Nanti detailingnya semua udah ditulis, jenis bahan dan lain-lain sudah ditentukan. Ini ukuran kaki yang kita take di bawah. Terus kita lihat dulu nih, oh jenis sepatunya ini. Kita pesen dulu tuh si cetakannya. Nanti kalau sudah oke, kita cek ulang nih di ruang desain. Kita pasin dulu. Nanti kalau misalnya semuanya udah oke, kita biasanya ada pengecekan ulang di titik-titik ini. Dan kalau misalnya si pengecekannya udah, kita masuk ke area pola. Pembuatan polanya ini udah jadi, nanti kemudian diaplikasikan di kulit. Ini pola-polanya kan, diaplikasikan di kulit, kemudian dijahit. Jahitnya pun dia manual. Teman-teman mau lihat kan prosesnya? Nih. Ini penjahitan manual. Jadi ini bukan bordir karena dia kayak kelihatan bordir, tapi sebenarnya dia jahit manual yang dilakukan satu persatu dan berulang-ulang. Jadi kayak putar-putar. Nah, ini sebanyak 7 kali. Untuk bisa mendekatkan produknya ke masyarakat, saat ini Tegebus dan berbagai brand turunannya telah onboarding di platform e-commerce Shopee. Yang daftarnya gimana? Halo. Halo Mas. Salam kenal, aku dari Shopee. Aya. Halo Meka. Gimana Tegebusnya? Ini sih kita mau daftarin brand kita ke Shopee. Gimana sih langkah awal buat daftar lewat seller Shopee? Tepat banget nih. Emang cara untuk meningkatkan penjualan dan juga melebarkan market share kita bisa menggunakan marketplace ataupun juga dengan Shopee. Nah, ada beberapa hal yang disiapin kalau misalkan teman-teman nanti mau jualan di Shopee. Yang pertama tentunya adalah produknya. Kemudian nanti untuk administrasi kita menggunakan KTP. Oke, jadi untuk meningkatkan performa dari tokonya beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentunya adalah bagaimana cara meningkatkan traffic di toko kita. Kemudian selanjutnya adalah gimana caranya meningkatkan konversi. Nah, untuk meningkatkan traffic di toko kita, mungkin kita bisa menggunakan nanti fitur iklan Shopee. Kemudian juga untuk meningkatkan konversi bisa menggunakan fitur-fitur promosi seperti misalnya voucher toko, promosi toko, dan lain sebagainya. Selamat siang Teh Etna. Selamat siang Pak Temi, selamat datang di workshop kami. Oh ini. Punya produk itu nggak harus selalu mahal, nggak harus selalu mass produk, nggak harus banyak, tapi dia harus tentukan segmentasi pasarnya apa. Yang mau disasar pasar mana, konsumen siapa yang mau disasar, dan Anda boleh berpikir untuk go global, tapi sebaiknya kuasai lokal dulu, baru go global. Karena pasar lokal juga menjanjikan untuk digarap oleh para pengusaha UMKM kita. Pasar yang paling potensial sekarang digarap oleh Tegep di lokal apa di luar? Kalau yang sekarang yang paling make sense itu lokal, Pak. Lokal ya? Ya. Indonesia dengan berapa ratus warganya, itu kalau kita jadikan target market itu market yang sangat besar. Tinggal masalahnya diversifikasi produk. Menyesuaikan, karena kan kalau produk kami kan sangat niche banget. Makanya saya decide untuk bikin PT, bikin beberapa brand. Karena apa? Biar ada brand-brand turunan itu masuk diferensiasi. Jadi di setiap level betul. Konsumen. Tapi tetap ke fokus utama, lokal go global, itu pasti. Jadi gini, dari obrolan kita dengan salah satu bank Himbara, bahwa memang ternyata teman-teman bank ini lebih suka membiayai untuk produk-produk yang artisan, yang handmade. Karena apa? Pasarnya sangat terbuka. Jadi di Amerika itu, booth kita itu bagus sekali penerimaan pasar Amerika itu. Dan tugas kami selain dari undang pembiayaan juga ada yang namanya TKDN. Untuk masuk ke pasar pemerintah atau BUMN itu dibutuhkan TKDN. Minimal 40%, artinya oke lah, mungkin kulitnya kadang ada yang masih impor, tapi kan dari sol dan lain-lain mungkin gak ada produk lokal.
dan yang pasti desain lokal. Sepatu-sepatu ini telah menempuh ribuan kilometer, melewati aspal, debu, panggung hingga pelaminan. Tapi yang membuatnya istimewa bukan hanya berbahan kulit langka atau desain gila, tapi karena setiap sepatu dibuat dengan tangan, dengan hati, dengan cerita. Dan cerita itu kini bisa jadi milikmu.